Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Hadediwa, NIM 2003030004, kelas A semester 1, tugas pengantar ilmu politik. Materinya mengenai dasar-dasar ilmu politik oleh Prof. Niam Budiarjo sebagai tugas ujian akhir semester. Yang pertama, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Negara federasi dan negara federal. Yang pertama, konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara itu. Yang kedua, kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum. Yang kedua, negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Yang kedua, kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi, pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jika kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Yang ketiga, negara federal. Ada pendapat yang mengukakan bahwa agak sukar merumuskan federalisme itu, karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi, tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatannya ke dalam dibatasi. 2. Integrasi dalam. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 dan 13, negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Yang kedua, Jerman. Sebelum masa Napoleon, ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi Suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme sesudah Napoleon jatuh. 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815 dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. Republik Jerman dengan Undang-Undang Dasar Weimar tahun 1919 bersifat federal, tetapi kekuasaan pemerintah pusat sangat besar, sedangkan kekuasaan negara bagian sangat dibatasi. Pada tahun 1579, mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Provinces of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Yang kedua, badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, legislatif. Ada negara yang memakai sistem satu majelis, negara lain yang memakai sistem 2 majelis yaitu House dan UT. Para penganjur sistem satu majelis berpendapat bahwa satu kamar mencerminkan mayoritas dari kehendak rakyat, karena biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, badan eksekutif. Terdiri atas kepala raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin oleh menteri itu sendiri.
Sedangkan raja dan monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, badan yudikatif. Satu studi yang pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif dan karakteristik yang kita jumpai di negara dengan sistem common law. Yang ketiga, partisipasi politik. Sifat dan definisi. Yang pertama, kelompok yang lahir di masa pasca industrial dan dinamakan gerakan sosial baru. Kelompok ini kecewa terhadap kinerja politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu dengan harapan akan lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan melalui relaxation. Yang kedua, partisi politik negara otoriter. Kegiatan yang dilakukan sebagai partisipasi di negara otoriter umumnya diakui kewajarannya, akan tetapi tujuan utamanya adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern dan berideologi dari monopoli partai politik. Bab 4. Sejarah perkembangan partai politik. Pertama kali lahir di Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada masa Perang Dunia ke-1 telah timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan partai kiri dan kanan. Banyak perumusan maupun tafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat diabdikan dalam analisis politik. Yang berikut, sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya dasar pada dua prinsip pokok, yaitu single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Yang kedua, keuntungan sistem pemilihan umum. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortive effect dapat meraih suara dari pemilihan-pemilihan lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Yang berikut, kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Yang berikut, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan persyarat bagi suksesnya sistem ini. Yang berikut, keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai-partai. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau waster. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
rasa keadilan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu sense of justice. Masyarakat sedikit banyak terpenuhi. Sebagai contoh, dapat dilihat pada bagian di bawah ini yang menggambarkan hasil pemilihan umum pada tahun 1992 di Inggris dengan distorsi dan di Indonesia tanpa distorsi. Yang pertama, Partai Konservatif dengan 41,9%, suara memperoleh 51%, kursi. Partai Buruh memperoleh 34,3% suara dan 41,6% kursi. Sedangkan Partai Liberal Demokrat memperoleh 17,8% suara tetapi hanya 3% kursi. Yang berikut kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada. Tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah 4 partai. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam satu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurang menggalang kekompangan dalam tubuh partai. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu yang pertama pada tahun 1995, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan terakhir pada tahun 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum pada tahun 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Yang berikut, zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Sebenarnya, pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober pada tahun 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu, pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan 1 kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu, sistem itu sebagaimana dicontohkan oleh Belanda merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara. Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana khidmat karena merupakan pemilihan umum pertama dalam suasana kemerdekaan. Pemilihan umum berlangsung sangat demokratis. Tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun. Kampanye berjalan seru, terutama antara Masyumi dan PNI. Yang berikut, zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam masa tersebut, sesudah mencabut maklumat pemerintah pada bulan Desember tahun 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai. Menurut Presiden Soekarno, mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini yang pertama,
PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII, Aruji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Kemudian ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin, tidak diadakan pemilihan umum. Yang berikut, masalah golput. Bahasan mengenai masa demokrasi Pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas golput. Menjelang pemilihan umum tahun 1977, timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan atau civil liberties yang merupakan persyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini, mereka bertekad untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum di TPS. Mereka menamakan dirinya golongan putih atau Gulpot. Yang berikut zaman reformasi. Perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi pada tahun 1958 sampai 1999. Di awal masa reformasi, kita mendapati banyak artikel, tulisan, dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dan sistem politik yang diterapkan di Indonesia sebelum masa reformasi. Persoalan yang mengemukakan diantaranya adalah lemahnya peran parlemen atau lembaga legislatif dibandingkan dengan institusi eksekutif, atau kurang menonjolnya fungsi para legislator di parlemen dalam menjadikan fungsi yang diamanatkan. Pada pemilihan umum, putaran pertama pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono, M. Yusuf Kala, misalnya, dicalonkan oleh gabungan Partai Demokrat, PKP Indonesia, dan Partai Bulan Bintang, yang secara gabungan memperoleh jumlah 11,31% suara dan mendapatkan 69 kursi dalam pemilihan umum DPR pada tahun 2004. Yang kedua, pasangan Megawati Soekarno-Putri dengan K.H. Asyif Mujadi yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan mempunyai modal dukungan 18,53% suara dan sah mendapatkan 109 kursi DPR. Pada putaran kedua, peta koalisi partai-partai tersebut berubah lagi karena hanya ada 2 pasangan calon yang berkompetisi. Partai-partai yang calonnya kalah pada putaran pertama harus mengubah arah dukungannya. Untuk mengurangi unsur mobilisasi dan intimidasi oleh aparatur pemerintah agar kebebasan memilih lebih terjamin, maka diperlukan pengaturan agar aparatur pemerintahan bersikap netral dan terjadi di masa lalu dan terutama terjadi di daerah terpencil dan masalah mobilisasi serta intimidasi akan dapat dihilangkan. Meningkatkan pengawasan pemerintah dan partisipasi aktif semua pihak proses perhitungan suara di setiap tanggapan dengan mengikut sertakan saksi dari semua partai agar tidak ada suara yang diseleweng. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.